modul 2.3, yaitu praktek coaching yang terdiri dari observer, host, dan coaching. Perkenalkan, nama saya Sugeng SPD, SDN 3 Kota Tangerang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Lili. Waalaikumsalam Bu Iis. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik. Gimana Bu Iis kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Lili. Bu Lili hari ini jadi melakukan proses coaching. Jadi Bu. Oh baik, alhamdulillah ya. Nih sebelum Bu Lili melakukan proses coaching, ada beberapa yang ingin saya sampaikan kepada Bu Lili. Boleh? Boleh Ibu, silahkan. Oke, baik. Nanti kan pada saat Bu Lili coaching dengan coachingnya itu, mungkin saya akan mengamati ya Bu ya. Nah, dalam pengamatan itu akan saya gunakan rubrik penilaian yang sesuai dengan proses penilaian coaching. Ya. Nah, penilaian dalam rubrik penilaian itu diantaranya yang ingin saya tanyakan ya Bu Lili ya, apakah nanti coachingnya Bu Lili ini sesuai dengan alur Tirta apa belum? Apa Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Kuci. Nah, juga saya akan mengamati bagaimana Bu Lili menyampaikan atau merespon dari apa yang disampaikan oleh Kucinya, dan bagaimana jawaban-jawaban dari antara keduanya, antara Kuci dengan Bu Lili ini, apakah sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan gitu ya. Selain itu juga ada rubrik yang harus saya isi mengenai prinsip coaching. Prinsip coaching itu diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Ya, memaksimalkan potensi ya Bu ya. Baik. Jadi sebelum nanti saya melakukan observasi, ada yang ingin saya tanyakan, boleh? Boleh Ibu, silahkan. Oke. Yang mau saya tanyakan ini, kompetensi apa yang ingin Bu Lili kembangkan dalam proses coaching ini? Baik Bu Iis, kompetensi yang ingin saya kembangkan ketika saya melakukan kegiatan coaching ya Bu ya, itu saya ingin kehadiran penuh atau present ya Bu ya. Kemudian saya akan mendengarkan aktif dan akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya Bu. Oke, baik. Berarti kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Lili ini diantaranya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot, begitu ya? Iya, betul. Dari ketiga kompetensi itu, kira-kira kompetensi yang mana yang akan dikembangkan secara spesifik oleh Ibu? Baik Bu Is, kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu saya akan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu kepada coach saya. Oke. Jadi yang ingin dikembangkan yang lebih spesifik itu mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot, begitu ya Bu ya? Betul Bu. Oke, kalau begitu kira-kira indikator ketercapaian yang ingin dikembangkan itu apa? Indikator ketercapaian yang ingin saya kembangkan itu agar si coach itu dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Kemudian coach itu dapat menentukan langkah atau strategi bagaimana cara menentukan atau menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya Bu. Oke, berarti ketercapaian yang diinginkan itu si coach dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya dengan mengetahui langkah atau strategi bagaimana dalam memecahkan masalahnya itu ya Bu ya.
Iya betul. Baik, terima kasih atas jawabannya. Silahkan Ibu melakukan coaching dengan coachingnya dengan sebaik-baiknya ya Bu ya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, Ibu bisa ke sini lagi ya untuk kita bahas kembali bagaimana proses coaching yang sudah dilakukan. Baik Bu Iis, terima Baik. kasih. Iya, silahkan Ibu melakukan coaching ya. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Hani, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu Lili, saya sehat. Bu Lili gimana, sehat? Alhamdulillah sehat Bu Hani. Iya, Bu Lili. Saya perhatikan hari ini Bu Hani kelihatannya nggak bersemangat. Kira-kira ada apa ya Bu? Oh iya nih Bu Lili, sebenarnya saya itu lagi galau sedikit Bu. Kenapa Bu? Tapi ngomong-ngomong ini saya ganggu waktunya Ibu nggak? Oh enggak Bu, tenang aja. Kebetulan memang saya lagi ada jam kosong, ada pelajaran agama Bu. Jadi saya memang kosong nih Bu. Silahkan Bu, jangan sungkan ya Bu kalau mau Oh cerita. iya Ibu. Jadi gini Bu, saya tuh punya sedikit ganjalan di hati saya Bu. Ibu masih ingat nggak yang kemarin supervisi pengawas? Oh iya, ingat Bu. Kenapa Bu? Iya Bu, jadi kemarin itu ketika dilaksanakan supervisi oleh pengawas ke dalam kelas ya Bu, saya lagi ngajar, beliau itu memberikan beberapa saran kepada saya, tapi melalui kepala sekolah Bu. Ada apa tuh Kak kira-kira? Ya jadi pengawas itu memberikan masukan Bu kepada saya. Ketika ngajar itu saya harus menggunakan buku paket. Oh, seperti itu. Jadi permasalahannya karena Bu Hani itu mendapat teguran Iya. mengajar pada saat mengajar Bu Hani tidak menggunakan buku paket. Iya. Bukannya selama ini Bu Hani itu udah menggunakan pembelajaran yang lebih interaktif ya Bu ya, seperti dengan menggunakan media pembelajaran yang lain Bu. Iya betul Bu, selama ini saya mengajar tidak keluar dari kurikulum ya Bu, dan anak-anak juga sudah nyaman gitu dengan pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Di kelas saya menggunakan media pembelajaran seperti proyektor, game, ice breaking, kemudian ada LKPD-nya juga. Cuma kemarin ketika pengawas masuk, pengawas memperhatikan saya mengajar, itu kenapa katanya tidak menggunakan buku paket, tetapi disampaikannya itu ke kepala sekolah. Nah, sebetulnya saya juga sudah menjelaskan dari awal, karena saya udah langsung menjawab ke pengawas, saya mengajar itu sudah sesuai kurikulum dan tidak melenceng dari kurikulum. Saya hanya menggunakan metode dan media pembelajaran sesuai dengan zamannya gitu, Bu. Sebenarnya sih sudah bagus ya yang Ibu lakukan ya dalam menciptakan pembelajaran yang aktif dan interaktif ya. Apalagi sekarang kan di kurikulum Merdeka ya Bu ya. Jadi harus kita itu menggunakan pembelajaran atau media pembelajaran yang lebih sesuai dengan zamannya ya Bu ya, seperti itu. Terus nih Bu, dari pembelajaran itu mungkin ya Bu ya yang Ibu pengawas memberikan masukan nih ke Bu Hani, bahkan udah sampai ke kepala sekolah kita nih tentang buku paket. Memang benar juga sih Bu. Nah, kita kan mengetahui sendiri ya Bu ya, kebutuhan siswa kita itu kan berbeda-beda ya Bu ya. Iya ya Bu ya. Nah, langkah selanjutnya apa Bu? Oh ya Bu, saya baru kepikiran Bu, seharusnya saya memang harus menggunakan buku paket juga ya Bu ya, karena untuk memenuhi kebutuhan siswa kan, pembelajaran siswa untuk siswa yang kinestetik, audio, dan visual, mungkin saya tidak cukup hanya dengan menggunakan proyektor atau video pembelajaran ya Bu ya. Mungkin ada bagusnya juga ya Bu ya, ada baiknya juga saran dari pengawas itu saya laksanakan dengan menambahkan buku paket ketika saya pembelajaran di kelas dengan tidak meninggalkan gaya belajar saya yang sebelumnya Bu. Jadi itu hanya menambahkan untuk mencukupi kebutuhan siswa dalam pembelajaran. Baik Bu Hani, mungkin ya kalau Bu Hani kan udah melaksanakan pembelajaran yang sangat interaktif dengan berbagai macam metode pembelajaran ya Bu ya. Mungkin kira-kira di skala berapa Bu Hani dalam mencapai pembelajaran itu? Ya Bu, sebelum ada supervisi saya kira-kira skalanya itu ada di posisi 5 Bu, dan saya ingin meningkatkan
atau mengejar ke skala 7 Bu untuk kedepannya. Baik, Bu Hani, itu sangat bagus ya, berarti menaik dua langkah ya Bu ya. Iya, iya. Nah, semoga sih dengan adanya perubahan ya, eh, perubahan itu menjadikan memotivasi Bu Hani untuk tetap semangat dalam mengajar. Oh iya nih Bu, ngomong-ngomong nih Bu, karena kan Bu Hani kemarin tuh sudah ditegur ya sama kepala sekolah Oh, iya, dan kepala sekolah. pengawas ya Bu ya. Nah, langkah selanjutnya yang akan Ibu lakukan apa? Ya, saya akan menghadap ke kepala sekolah dulu, Bu, meminta arahannya seperti apa, dan saya akan menjelaskan juga tentang pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Dan saya akan menerima saran dari Bapak Pengawas untuk menambahkan buku paket ketika pembelajaran supaya saya bisa memenuhi kebutuhan siswa selanjutnya. Nah, nanti saya akan dengarkan saran dari kepala sekolah seperti apa. Selanjutnya saya akan menghadap ke Bapak Pengawas dan saya akan memohon maaf, meminta maaf atas mungkin kemarin saya agak sedikit keras kepala gitu Bu, masih menolak saran dari beliau. Nanti saya akan menghadap ke Bapak Pengawas juga Bu. Oh, baik. Kira-kira nih Bu Hani akan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan tambahan ya, Iya, dengan Bu. menggunakan buku paket. Nah, itu kira-kira kapan Ibu mau dilaksanakan? Iya. Besok Pak, Bu, insya Allah secepatnya ketika saya masuk ke kelas ada jam saya akan mulai menggunakan buku paket itu Bu di kelas. Bagus sekali ya Bu Hani. Bu Hani sudah melaksanakan pembelajaran atau langkah-langkah yang tadi sudah Ibu lakukan ya. Sangat luar biasa sekali ya Bu ya. Ibu sudah melakukannya. Ya, terima kasih banyak ya Ibu ya. Ibu sudah mendengarkan keresahan, kegalauan saya sehingga saya sekarang bisa menemukan solusi dari kegalauan-kegalauan saya kemarin Ibu. Terima kasih banyak atas waktu Bu Yanti meluangkan sedikit waktunya di sela-sela kesibukan untuk saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya Ibu atas Iya. bantuan dan solusinya. Sama-sama Bu Hani, saya juga merasa lega ya Bu ya, karena Bu Hani ya selama ini mungkin resah ya setelah disupervisi sama pengawas ya. Akhirnya dengan obrolan kita ini, Bu Hani sudah menemukan solusinya dalam keresahan yang Bu Hani hadapi ya. Iya. Gitu, dan saya udah mulai senang mendengarnya dan mungkin nanti kalau Bu Hani sudah melaksanakan atau melapor atau menghadap ke pengawas, boleh nih Bu, nanti kita ngobrol-ngobrol gimana nih langkah selanjutnya Bu Hani atau cerita apa nih yang udah didapat setelah Bu Hani itu ngobrol dengan pengawas nih Bu. Oh iya siap Ibu. Terima kasih banyak ya Ibu. Sekali lagi, Ibu berhubungan saya sekarang ada jadwal lagi. Saya izin dulu untuk masuk kelas ya Ibu ya. Iya Bu, silakan Bu. Terima kasih banyak Ibu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Lili, bagaimana hasil proses coaching tadi? Apa berjalan dengan baik? Alhamdulillah Bu Iis, kegiatan coaching saya hari ini berjalan baik dan lancar Bu. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan proses tadi ya, ada yang ingin saya tanyakan kepada Ibu ya. Pertama, apa yang sudah didapatkan pada saat coaching tadi terkait dengan ketercapaian indikator yang ingin dicapai? Baik Bu Is, dalam percakapan coaching saya tadi, saya menggunakan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab Bu. Serta saya menggali kemampuan dari coach saya untuk menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang sedang dihadapinya Bu. Baik, berarti Ibu sudah berhasil ya melakukan proses coachingnya sesuai dengan alur Tirta ya Bu ya. Dan juga Ibu juga sudah berhasil menggali kemampuan dari coach Ibu. Iya Bu. Tadi saya mengamati dan ingin saya sampaikan ada beberapa catatan dari hasil observasi yang berbasis data. Bu Lili berhasil melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Bu Lili juga sudah menggali kompetensi dari coach
untuk menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapinya, begitu ya. Iya, Bu. Adanya rasa tanggung jawab dari koci, ya, dengan secepatnya melaksanakan rencana aksi, solusi yang telah ditemukan oleh koci dengan percakapan koci. Juga adanya rasa tanggung jawab dari koci untuk melaksanakan rencana aksi secepatnya, ya Bu ya. Iya, Bu. Saya juga tadi mengamati dan mendengarkan percakapan Ibu dengan koci. Ibu Lili ini sudah fokus ya, artinya kehadiran Bu Lili dalam proses coaching itu sudah baik ya. Ibu sudah mendengarkan dengan aktif dan juga sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan kepada coach. Itu udah luar biasa sekali ya Bu ya. Untuk proses coaching hari ini mudah-mudahan menjadi awal untuk proses coaching selanjutnya Bu ya, lebih berhasil dan lebih baik lagi. Yang terakhir Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dari hasil proses coaching yang telah kita lakukan ini? Baik, Bu Iis, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi, saya ingin berlatih lagi Bu dalam kegiatan coaching supaya kegiatan coaching berikutnya supaya lebih baik, Bu. Luar biasa sekali ya Bu ya, itu bagus sekali, di mana Ibu ingin mengembangkan coaching dengan cara terus berlatih supaya proses coaching selanjutnya itu berjalan dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Baik, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya ke sini dan kita sudah selesai melakukan proses coaching. Terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Iis. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Bu Ibu Iis, sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Iya. Bu Iis hari ini ada kegiatan coaching ya? Iya Bu, betul. Sebelum Ibu melakukan kegiatan coaching hari ini, ada yang ingin saya sampaikan, boleh Bu? Boleh Bu, silakan. Baik. Nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati Bu ya mengenai penilaian coaching ya Bu ya. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian apakah sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya yang Ibu sampaikan kepada coach Ibu. Kemudian apakah Ibu sudah merespon atau mendengarkan aktif dari jawaban-jawaban coachee sesuai dengan kata kuncinya ya Bu ya. Kemudian apakah Ibu itu sudah melakukan prinsip coaching yaitu diantaranya dengan kemitraan, kemudian proses kreatif dan pengembangan potensi yang maksimal ya Bu ya. Nah, sebelum melakukan kegiatan supervisi ini Bu, ada yang ingin saya tanyakan ke Ibu. Apakah boleh Bu? Boleh Bu, silahkan. Baik. Yang pertama Bu ya, kompetensi apa yang ingin Bu Iis kembangkan dalam kegiatan coaching hari ini? Yang ingin saya kembangkan di antaranya saya akan melakukan kehadiran penuh, mungkin lebih fokus kepada proses coachingnya Bun ya. Selanjutnya saya juga akan mendengarkan aktif dari apa yang disampaikan oleh coach saya, dan saya juga akan melakukan pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu. Baik Bu Iis, berarti Bu Iis ingin mengembangkan ketiga kompetensi tersebut ya Ibu ya. Di antaranya tadi Ibu ingin mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh atau present ya Bu ya, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian Bu, dari kompetensi tersebut nih Bu ya, ketiga kompetensi tersebut, apa yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik Bu? Atau Ibu lakukan nih? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik dalam proses coaching ini, yang pasti saya akan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu.
Baik, berarti kompetensi yang ingin dikembangkan Bu Iis dalam kegiatan coaching hari ini itu Bu Iis ingin yang dikembangkan secara spesifik ya Bu ya. Bu Iis mau mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Betul. Ya Bu. Kira-kira nih eh, apa indikator yang ingin dicapai Bu atau dikembangkan dalam kegiatan coaching hari ini Bu? Indikator yang ingin saya kembangkan itu mungkin kepada coach saya bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia hadapi dengan mengetahui langkah dan strategi dalam memecahkan masalah yang dihadapinya itu. Baik. Berarti ketercapaian yang ingin Bu Iis kembangkan itu coach dapat menemukan solusi ya Bu ya dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach. Kemudian ingin mengetahui langkah atau strategi yang akan permasalahan yang dihadapi oleh coach Ibu ya Bu ya. Kemudian terima kasih atas jawaban-jawabannya ya Bu ya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching hari ini dengan coach Ibu. Semoga berjalan dengan baik dan lancar ya Bu ya. Dan nanti setelah selesai nih ya Bu ya, Ibu melakukan coaching dengan coach Ibu, bolehkah nanti kita ngobrol-ngobrol kembali Bu? Boleh Bu, silahkan dengan senang hati. Baik Bu Iis, terima kasih banyak ya Bu Iis. Silahkan melakukan kegiatan coaching hari ini. Baik, terima kasih Ibu. Saya pamit ya Bu ya. Baik Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Supron. Waalaikumsalam Ibu. Iya, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Ini sehat. Alhamdulillah. Kemarin kan Bapak telepon saya ya, katanya ingin meluangkan waktunya saya buat ngobrol-ngobrol. Kira-kira apa yang mau dibicarakan? Iya Bu, jadi ada yang mau saya ingin bicarakan. Jadi saya masih bingung. Ada salah satu murid saya namanya Najma Nahila Bu. Kebetulan dia terpilih sebagai perwakilan untuk lomba matematika di tingkat kecamatan. Nah, setelah itu murid saya ini menghadap ke saya, karenanya kurang percaya diri, kurang motivasi gitu kan. Akhirnya saya ingin ketemu Ibu, masih bingung kira-kira apa langkah yang perlu saya ambil gitu Bu. Oh, jadi ini mengenai murid Bapak yang akan mengikuti lomba matematika ya Pak ya? Iya Bu. Cuman permasalahannya murid Bapak ini kurang percaya diri begitu. Betul Bu. Oke, kalau begitu yang Bapak inginkan itu murid Bapak seperti apa? Yang saya inginkan murid saya ini adalah dia bisa percaya diri, motivasi yang bagus, serta latihan yang betul-betul berprogram sehingga dia siap Bu untuk ikuti lomba matematika di tingkat kecamatan ini. Oh begitu ya ya. Tapi kira-kira murid Bapak ini nggak percaya dirinya karena apa ya Pak? Yang nggak percaya diri karena Najma Nahila ini kalau biasanya kalau seorang yang pintar matematika secara psikologis Bu ya, dia itu tidak suka dengan keramaian. Dia lebih suka dengan menyendiri itu sih Bu. Oh begitu. Nih kalau kita lihat ya Pak ya dari skala 1 sampai 10, kira-kira Bapak ada dalam posisi berapa? Kalau untuk saat ini yang saya lihat itu mungkin skala 6 ya Bu ya. Karena memang Najma Nahila ini benar-benar tidak percaya diri, butuh semangat gitu. Seperti itu Bu. Oh gitu. Kalau misalkan memang skala saat ini yang Bapak rasa itu ada di skala 6, Bapak mau meningkatkannya di skala berapa? Rencana saya sih Bu, keinginan saya itu skala sampai 8 atau 8,5 Bu, supaya Nahla ini betul-betul siap mewakili sekolahan untuk lomba matematika di tingkat kecamatan. Baik Bapak, kalau misalkan memang langkah yang Bapak inginkan itu di angka 8 atau 8,5 ya Pak ya, itu untuk mencapai angka seperti itu kira-kira apa yang Bapak lakukan? Mungkin langkah yang saya bakal ambil pula
Yang pertama itu tetap saya memanggil Najma. Yang pertama saya bicarakan dengan pendekatan persuasif. Yang kedua, saya juga perlu minta pandangan, saran dari pimpinan kepala sekolah dan juga rekan-rekan teman sejawat di sekolah saya. Dan juga yang ketiganya, saya juga akan memanggil orang tua Najma ini untuk berkomunikasi dan membimbing ya, Najma ini di rumah supaya mau gitu kan ikut lomba, memberikan semangat dan kepercayaan diri. Seperti itu sih, langkah saya. Baik. Jadi Bapak dalam meningkatkan rasa percaya diri Najma ini, Bapak akan berkolaborasi ya dengan guru yang ada di sekolah Bapak, dengan rekan sejawat. Juga Bapak akan melibatkan orang tua Najwa sendiri ya Pak ya, dan juga mungkin melatih Najwa secara ini lagi ya Pak ya, lebih intens lagi Lebih mungkin intens ya, lagi, iya. iya. Dan juga mungkin lebih banyak berlatih ya Pak ya, Iya, Bu. untuk mempersiapkannya. Oke, baik, karena kita waktunya nggak banyak nih Pak ya. Kira-kira udah bisa disimpulkan belum? Ya, jadi kesimpulannya Bu, atas percakapan kali ini saya jadi terbuka bahwasanya untuk meningkatkan kepercayaan diri Najma dan juga motivasinya tinggi, langkah yang awal saya panggil adalah Najma itu sendiri untuk memberikan semangat dan motivasi bahwasanya kamu bisa. Selanjutnya kami mengambil berkomunikasi dengan pimpinan kepala sekolah, bagaimana caranya untuk membangkitkan semangat Najma dan juga kolaborasi dengan rekan guru atau teman sejawat di sekolah. Dan lebih penting lagi, kita ini manggil orang tua Najma, mengkomunikasikannya, karena namanya seorang anak lebih dekat dengan orang tuanya, bisa membimbing, membantu. Dan yang terakhir mungkin diadakan latihan secara intensif supaya Najma ini siap untuk lomba matematika di tingkat kecamatan. Itu bukan kesimpulannya. Baik, luar biasa ya Pak ya. Berarti secara tidak langsung Bapak sudah menemukan solusinya Pak ya. Nah, kira-kira nanti langkah yang akan Bapak lakukan itu akan dimulai kapan? Ya, mungkin lebih cepat besok kayaknya Bu. Setelah kita bercakap-cakap, saya mendapatkan inspirasi. Besok mungkin langsung saya akan lakukan seperti itu. Alhamdulillah, berarti pembicaraan kita kali ini tidak sia-sia Pak ya. Baik Bapak, nanti seumpama udah selesai langkah-langkah yang Bapak lakukan, nanti kita bicarakan lagi Pak ya. Iya Bu, Silakan nanti siap. Bapak tinggal kesini lagi aja. Iya Bu, siap. Terima kasih Pak ya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Iis. Waalaikumsalam Bu. Gimana nih tadi kegiatan kucingnya? Alhamdulillah baik Bu. Jalan lancar ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu ya. Baik Bu, setelah Ibu tadi melakukan coaching ya Bu ya dengan coach Ibu, ada yang ingin saya tanyakan nih Bu. Apakah boleh nih Bu? Boleh Bu, silakan. Baik, yang pertama nih Bu, apa saja yang sudah didapatkan pada saat kegiatan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bu Iis? Percakapan coaching tersebut saya menggunakan alur Tirta, yaitu dengan cara menanyakan tujuan, mengidentifikasinya, kemudian melakukan rencana aksinya, dan juga bagaimana untuk tanggung jawabnya Bu. Selain itu saya juga menggali kompetensi dari coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik, berarti Bu Iis itu sudah berhasil melakukan proses coaching itu sesuai dengan alur Tirta ya Bu ya. Serta Bu Iis itu menggali kompetensi coach Ibu dalam kemampuan coach Ibu ya. Berarti Bu Iis sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta, serta Bu Iis sudah menggali kompetensi atau kemampuan yang dimiliki oleh coach ya Bu ya. Juga mengamati kegiatan coaching Ibu dengan coaching yang ingin saya tanyakan atau saya sampaikan Ibu ya, ada beberapa catatan dari hasil observasi saya
berbasis data ya Bu ya. Baik. Bu Is itu sudah berhasil melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, serta dapat menggali kompetensi coaching untuk menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh coaching. Kemudian juga adanya rasa tanggung jawab dari coaching dan dengan secepatnya ya Bu ya, melaksanakan rencana aksi dan berhasil menemukan solusi dengan percakapan coaching tadi ya Bu ya. Kemudian berhasil menemukan rasa tanggung jawab dengan rencana aksi yang dilakukan secara baik ya Bu ya. Saya juga tadi mengamati ya atau mendengarkan percakapan Bu Iis ya dengan coach Ibu. Bu Iis itu sudah fokus, yang artinya Bu Iis itu sudah present atau kehadiran penuh ya Bu ya, mendengarkan aktif dan juga melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach Ibu. Bu Iis itu sangat luar biasa, sudah memberikan proses coaching hari ini dengan baik dan mudah-mudahan ya Bu ya, harapan kita semuanya semoga untuk kedepannya Ibu dalam melaksanakan kegiatan coaching lebih baik lagi. Amin. Kemudian Bu yang terakhir nih Bu ya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, mungkin saya akan berlatih lebih baik lagi Bun dalam melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta. Baik Ibu, sangat luar biasa ya, Masya Allah banget. Bu Iis ingin mengembangkan coaching dengan terus berlatih ya Bu ya, supaya lebih baik lagi. Seperti itu ya Bu ya. Betul. Baik Bu, saya ucapkan terima kasih nih Bu atas kesempatannya ya. Assalamualaikum Bu Iis. Waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum Pak Sukron. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Bu hari ini. Alhamdulillah. Bapak hari ini ada jadwal untuk coaching ya Pak ya? Iya bener Bu, hari ini iya. saya ada jadwal coaching. Oh iya. Jadi gini Pak Sukron, sebelum Bapak melaksanakan proses coaching, kita berbincang-bincang dulu sebentar ya Pak ya? Silakan Ibu. Iya. Jadi Pak ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Bapak sebelum Bapak melaksanakan coaching nanti. Yang pertama nih Pak, ketika Bapak nanti melakukan proses coaching, saya akan menilai dan mengamati bagaimana proses coaching Bapak dengan coaching. Nah, saya sudah menyiapkan rubrik penilaian. Apakah nanti ketika Bapak melakukan proses coaching itu sudah sesuai dengan alur Tirta, kemudian akan disesuaikan dengan prinsip coaching Pak. Apakah sudah ada prosesnya, kemitraan, kemudian kreatif, dan juga memaksimalkan kompetensinya. Nah, sebelum Bapak lanjut proses coaching nanti, saya akan bertanya tentang kompetensi apa sih yang akan Bapak kembangkan ketika nanti melakukan proses coaching dengan coaching Bapak? Kompetensi yang saya akan kembangkan Bu, yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga akan bertanya dengan pertanyaan yang berbobot Bu. Oh iya bagus Pak. Di antara ketiga kompetensi itu Bapak lebih spesifik kemana Pak nanti? Mungkin saya lebih arah ke spesifik, mendengarkan dengan aktif Bu ya. Yang kedua melakukan pertanyaan berbobot Bu. Oh iya. Iya Pak. Kira-kira dalam proses coaching nanti indikator apa yang ingin Bapak kembangkan? Indikator yang ingin saya kembangkan adalah Bu, bagaimana caranya agar coach ini bisa menemukan solusi permasalahan dan juga bisa dapat memecahkan masalah daripada solusi tersebut, dan juga bisa mengambil langkah-langkah atau strategi yang terbaik untuk memecahkan masalah tersebut Bu.
Oh iya baik Pak, terima kasih ya, luar biasa sekali Pak Sukron ini. Sekarang Bapak silakan bisa memulai langsung proses coachingnya dengan coaching. Baik, Nanti setelah melakukan observasi dengan coaching kita bertemu lagi ya Pak ya. baik Ibu. Iya, terima kasih Bapak atas Terima kasih. waktunya. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Is. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Sehat ya Bu Is ya? Insya Allah sehat. Kemarin telepon Bapak, ada apa emang? Apa ada yang Bapak bisa bantu atau apa yang ingin dibicarakan hari ini Bu Is? Iya Pak, gini, eh, saya pengen ngobrol-ngobrol sama Bapak mengenai saya yang ingin meningkatkan kompetensi dalam mengelola kelas Pak, dalam pembelajaran. Oh, jadi Ibu Is ingin membicarakan meningkatkan kompetensi di dalam kelas. Kompetensi apa sih yang ingin Bu Is tingkatkan? Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan. Oh, jadi sekarang Bu Is ini kelasnya lagi nggak kondusif gitu anak-anaknya gitu ya. Berhubung kita memang nggak punya waktu banyak Bu Is ya. Jadi kira-kira nih menurut Bu Is kelas yang kondusif itu seperti apa sih Bu Is? Kelas yang kondusif itu mungkin jauh dari keributan anak-anak ya Pak ya. Jadi anak-anak bisa fokus dalam pembelajarannya, mereka juga aktif dalam pembelajarannya. Jadi tidak ada lagi bermain-main dalam pembelajaran. Iya, jadi menurut Bu Is kalau anak-anak itu jarang antep gitu kan, jarang lari-larian di kelas gitu kan. Jadi itu namanya kondusif di dalam kelas Bu Is ya. Kira-kira untuk saat ini Bu Is nih kalau kita level angka 1 sampai 10, kira-kira ada di angka berapa tuh Bu Is? Kalau saya rasa sih saya mungkin masih di angka 6 ya Pak ya. Kenapa itu Bu Is masih di angka 6 kira-kira? Ya karena meskipun saya sudah mencoba berbagai langkah pembelajaran, itu masih aja ada anak yang kelas itu tidak menjadi kondusif Pak. Masih ada aja anak yang ngobrol, main-main. Kira-kira mau ditingkatin sampai ke level berapa nih Bu Is? Ya setidaknya mungkin kita naik 2 level ya Pak ya. Ya minimalnya bisa di angka 8. Gila ya Bu Is ya. Nah, untuk meningkatkan ke level 8, kira-kira kompetensi Bu Is ini yang ingin Ibu jalankan, kondisi kelas itu menurut Bu Is supaya kondusif, anak-anak tidak bermain, supaya menarik pelajaran, apa kira-kira strategi atau langkah yang akan Bu Is lakukan? Mungkin strategi yang saya lakukan, saya harus menggunakan metode yang variatif ya Pak ya. Apalagi sekarang kan anak-anak udah mulai belajar di kelas, yang mana sebelumnya di kelas 3 itu kan belum menggunakan alat teknologi. Mungkin itu bisa saya gunakan sebagai media pembantu untuk menyampaikan materi pembelajaran. Berarti supaya anak-anak dalam kelas itu kondusif gitu kan, anak-anak belajar menyenangkan dan membuat daya tarik sendiri terhadap siswa, Ibu akan mencoba menggunakan berbagai macam metode yang bervariatif. Kira-kira Bu, selain itu masih ada nggak atau memang ada ruangan seperti apa, atau memang ada penyebab atau ada kendala lain nggak sehingga anak-anak kelas Bu Is ini kurang kondusif? Mungkin kendalanya mereka tuh kurang memahami materi ya Pak ya. Jadi dengan bantuan alat teknologi kan mereka setidaknya bisa melihat dari video pembelajaran, terus mereka juga bisa diberikan berbagai gambar-gambar permainan atau yang permainan secara langsung gitu. Oh iya, bagus, luar biasa Bu Is ya. Jadi kira-kira nih Bu Is, dari hasil percakapan kita ini, karena memang waktu kita juga gak banyak, apa kira-kira kesimpulan yang bisa Ibu tarik dari percakapan kita kali ini? Ya kesimpulannya saya memang harus menggunakan
metode yang variatif ya Pak, yang mungkin selama ini belum pernah saya gunakan, terutama menggunakan media teknologi kan saya belum pernah tuh Pak. Itu bisa saya gunakan untuk membantu anak memahami materi. Kan di situ kan nanti saya bisa menyajikan video pembelajarannya, ada latihan-latihan baik secara langsung juga kan bisa dilakukan di situ, dan permainan juga mungkin bisa digunakan untuk menyampaikan materi. Mungkin itu kesimpulannya. Super sekali Bu Is. Nah, kira-kira tuh langkah-langkah strategi itu kapan Bu Is akan melaksanakan? Mungkin secepatnya Pak ya, besok atau lusa itu nanti harus saya laksanakan. Baiklah Bu Is ya, yang semangat. Bu Is pasti bisa gitu kan. Nanti jangan lupa kalau Bu Is sudah mempraktekkan strategi dan langkahnya, kita bisa bertemu kembali, kita bisa berkomunikasi kembali. Ya Bu Is ya. Baik Bapak, terima kasih Pak atas waktunya Pak. Iya, sama-sama Bu Is. Assalamualaikum Bu Is. Waalaikumsalam Pak. Iya. Baik Pak, bagaimana tadi proses coachingnya Pak? Alhamdulillah lancar Bu. Oh, alhamdulillah ya Pak ya. Iya. Baik, tadi setelah melakukan proses coaching dengan coach, ada yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Boleh Pak? Boleh Bu, silakan. Iya. Ini Pak, pertanyaan pertama, apa aja yang udah didapatkan pada saat coaching yang terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Alhamdulillah Bu, tadi setelah melakukan proses coaching, saya menggunakan alur tirta Bu, Iya. yaitu menentukan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga adanya rasa tanggung jawab. Dan juga saya menggali coach ini dalam menggali kemampuan potensi yang dimilikinya sehingga menemukan solusi di dalam permasalahannya. Oh iya, baik. Bagus sekali ya Pak ya, berarti Pak Sukron ini sudah berhasil melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur tirta ya Pak ya. Kemudian tadi juga Bapak sudah berhasil menggali kemampuan coach untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh si coachnya ini. Jadi coachnya bisa mencari solusi dari permasalahan yang sedang dia hadapi ya Pak ya. Oke, baik. Kemudian tadi juga Bapak sudah menjalankan proses coaching dengan alur tirta. Yang pertama Bapak sudah menanyakan tujuan umumnya, kemudian Bapak juga menanyakan rencana aksinya, tanggung jawab. Kemudian yang terakhir Bapak juga tadi sudah bisa menjelaskan ke coach supaya coach tersebut bisa menemukan atau menggali kemampuan coach menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, Bapak tadi saya juga sudah mendengarkan percakapan Bapak dengan coachnya. Berarti Bapak juga tadi ketika melaksanakan coaching sudah bisa menghadirkan penuh ya Pak ya saat proses coaching. Kemudian Bapak juga tadi menanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian Bapak juga tadi bisa melaksanakan proses coaching dengan lancar. Nah, Pak, terakhir nih, ada lagi yang Bapak kembangkan kan dalam proses coaching barusan ini? Setelah tadi hasil proses coaching, saya perlu mengembangkan banyaknya latihan Bu ya. Latihan praktek coaching agar nanti pada proses coaching-coaching kedepannya ini saya bisa lebih baik lagi sesuai dengan alur tirta. Begitu Bu. Oh, luar biasa sekali ya. Pak Sukron ini berarti ingin mengembangkan kompetensi dengan alur tirta supaya kedepannya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih ya Pak ya. Ini proses coachingnya sudah selesai. Semoga kedepannya Bapak bisa lebih baik lagi dalam berlatih dengan alur tirta ya Pak ya. Baik Bu. Ya, saya ucapkan terima kasih. Sama-sama, Sekian. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Demikian praktek coaching dari kami. Semoga dapat menginspirasi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.